sepanjang Perang Dunia Kedua. Walaupun sebelumnya juga sudah ada sikap-sikap pemerintah Jerman saat itu, Nazi, mengisolasi orang-orang Yahudi di Jerman. Tetapi pembunuhannya itu sendiri itu kan terjadi kira-kira selama Perang Dunia Kedua itu. Dari tahun 1966 sampai 76, 10 tahun di Tiongkok terjadi revolusi kebudayaan, di mana kemudian korban tewasnya juga jutaan. Dari berbagai versi, misalnya versi yang terkecil adalah 2 juta, versi terbesar itu sampai 20 juta warga sipil tewas. Kalau sekitar 15 juta warga negara Indonesia keturunan Cina, keturunan Tiongkok yang ada di Indonesia, kita coba cek silsilahnya, pasti banyak yang nyangkut dengan nenek moyang mereka yang menjadi korban revolusi kebudayaan di China. Jadi maksudnya? Maksudnya adalah, apakah pantas mereka kemudian mendirikan museum revolusi kebudayaan di Indonesia? Karena mereka merasa nenek saya, kakek saya pernah menjadi korban pembantaian rezim komunis China misalnya. Kan tidak? Secara pribadi kita tentu saja berempati. Tetapi begitu masuk dalam wilayah publik dan bahkan politik, maka kita harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kepentingan nasional kita dan regulasi nasional kita. Itu contoh ya. Pak Mahfud sepertinya menghendus ada misi lain di luar edukasi, di luar politik. Saya tidak ingin menduga-duga, tapi saya ingin coba membuka kerangka berpikir kita agar lebih jernih. Saya ambil contoh yang lain misalnya. Berapa jumlah warga negara Indonesia keturunan Jepang yang tinggal di Indonesia? Mbak Monik tahu? Ada sekitar 5.000, maaf. Ada sekitar 5.000-an warga negara Indonesia keturunan Jepang yang tinggal di Indonesia. Kurang lebih samalah dengan warga negara Indonesia keturunan Yahudi. Ya. Boleh nggak mereka membuat museum Hiroshima dan Nagasaki di Jakarta? Atau di Surabaya? Atau di Semarang? Dengan alasan ada kakeknya, ada neneknya, ada pamannya, ada tantenya yang menjadi korban pemboman Hiroshima Nagasaki. Kan tentu saja tidak. Kita tidak berpikir sampai sejauh itu begitu. Atau Afghanistan misalnya, banyak pengungsi Afghanistan di Indonesia, sebagian kecilnya sudah jadi warga negara Indonesia. Boleh nggak mereka bikin museum pembantaian warga Afghanistan dalam perang Afghanistan dengan Uni Soviet? Artinya apapun itu museum maksud saya tidak ada relevansinya sama sekali. Rabi Yaakob secara personal, neneknya misalnya dinyatakan bagian dari korban Holocaust. Secara manusia, secara pribadi kita berempati. Kita berempati. Dan hak beliau juga untuk kemudian mengingat itu. Tetapi begitu ingatan itu diterjemahkan, dimanifestasikan dalam bentuk museum, dan kemudian diresmikan oleh pejabat pemerintah, kepala daerah misalnya, mengundang duta besar asing, itu sudah masuk wilayah publik dan bahkan menyangkut wilayah politik. Jadi kalau Pak Rabi Yaakob itu mengatakan saya tidak ada urusan dengan politik, ini lebih kepada urusan saya sebagai orang berdarah Yahudi, maka perkara Holocaust itu sudah perkara politik, dan meresmikan museum dengan mengundang duta besar luar negeri itu sudah peristiwa politik. Jadi tidak ada referensinya Pak Nurholis. Ya, saya kira gini terkait dengan ini ya, kan setiap orang itu kan memiliki kebebasan berekspresi. Saya kira Rabi Yaakob itu dalam rangka untuk mengekspresikan perasaannya, keprihatinan terhadap peristiwa yang sedang kita bahas ini, beliau mendirikanlah museum. Saya kira termasuk juga teman-teman keturunan Jepang ya punya, kalau mereka hendak mendirikan museum tentang Hiroshima Nagasaki bisa saja Pak. Justru disitulah letak positifnya, kita warga Indonesia yang tidak merasakan langsung peristiwa tersebut itu bisa tahu lebih mendalam kalau kita bisa datang ke museum itu, begitu. Gini Pak. Sebentar B. Nah, ini yang kedua, saya tanggapin dulu tadi ya yang disampaikan oleh Mbak B. Tadi saya senang tuh Mbak B menyinggung soal keberadaan Piagam Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad itu punya sikap yang positif merangkul terhadap keberadaan umat Yahudi dan juga Nasrani, termasuk juga Sabiin atau Sabia ya. Nah, justru teladan itulah yang harusnya dilakukan oleh warga Muslim, termasuk di Indonesia. Apa yang juga dicontohkan oleh Umar bin Khattab itu yang harusnya menjadi teladan kita di Indonesia Pak.
Sehingga kita itu tidak buru-buru mengungkapkan perasaan kita yang negatif, kebencian terhadap orang lain, kecurigaan dan sebagainya gitu. Gitu, Be. Ya. Pak Nurholis, jadi apa sih sebenarnya manfaat dari edukasi yang didapat oleh masyarakat Indonesia dengan adanya museum ini? Iya, paling nggak kan kita warga Indonesia itu bisa menambah wawasan kita terkait dengan Holocaust itu. Kan tadi kalau kita mendengar ya perdebatan Babe dengan Mbak Monik itu soal data misalnya, itu kan berbeda-beda. Data yang disajikan oleh Rabi Yakub juga berbeda. Nah, sehingga dengan adanya museum itu kita bisa mendapatkan data lain mungkin begitu. Sekarang ini kan era di mana setiap orang bisa mendapatkan beragam informasi. Tapi kalau dijadikan kepentingan politik kata Pak Mahfud tadi? Ya, soal politik saya kira ada mekanisme untuk bisa menyelesaikan itu kan. Saya boleh gitu. mengkoreksi komentar kepada saya ya. Tadi kan ya hak setiap orang untuk berekspresi. Kalau nanti orang turunan Jepang mau bikin museum Hiroshima, orang turunan Chinese mau bikin museum revolusi kebudayaan dan seterusnya, saya kira ini pemikiran yang sangat absurd, pemikiran yang tidak punya basis tata kenegaraan. Karena begini, kalau setiap orang bebas membuat satu aktivitas dan mengundang pejabat-pejabat kedutaan negara asing atas nama kebebasan, kita ini bukan negara di ruang hampa, Pak. Kita ini punya regulasi, kita ini punya konstitusi. Nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa begitu. Jadi saya membayangkan kalau dasarnya adalah kebebasan, maka berapa banyak museum yang tidak ada kaitan historis dengan kita lalu bisa dibuka di sini gitu ya. Lalu orang kemudian berargumentasi ini demi kebebasan. Nggak bisa begitu, Pak. Kalau itu persoalannya pribadi silakan, tapi kalau sudah menyangkut urusan publik, apalagi ada dimensi politiknya, maka pertimbangannya bukan hanya lagi pertimbangan pribadi, negara punya kepentingan di situ. Makanya kenapa saya misalnya mengamati apa statement dari Kementerian Luar Negeri mewakili pemerintah. Pemerintah memang tidak mau masuk ke wilayah ini, tapi beliau katakan apa? Pejabat Kementerian Luar Negeri, kami masih fokus pada urusan pembelaan sikap kami terhadap Palestina. Memang ini tidak ada kaitannya karena Palestina dengan Israel, Yahudi ini perkara lain yang kita bicarakan. Tetapi ini satu indikasi sebenarnya, satu pesan bahwa nggak bisa orang itu dengan sebebas-bebasnya semau-maunya tanpa kemudian mempertimbangkan dampak dari Nah, kalau saya melihat pendirian Holocaust ini, museum ini bukan tanpa pertimbangan, Pak. Kenapa kemudian bisa berdiri di Minahasa Utara gitu ya? Lalu kemudian juga sejumlah pejabat juga memberikan dukungan hadir. Saya kira niatan tujuan dari didirikannya tersebut itu bukan sesuatu yang absurd, justru sudah dimulai dengan perjumpaan, dialog dan sebagainya. Sehingga kemudian Rabi Yakub ini berani untuk mendirikan itu. Kalau misalnya katakanlah sejak awal itu ditolak atau ada kontroversi yang sangat tinggi gitu ya di wilayah tersebut, saya yakin Rabi Yakub juga nggak akan berani untuk mendirikan. Ini kan Indonesia, tidak hanya Minahasa. Iya betul. Nah, oleh karena itu kan gini loh, dalam konteks Minahasa Utara, kebetulan saya beberapa kali berkunjung ke sana dan terlibat dalam kegiatan lintas agama. Justru saya menemukan potret bagaimana toleransi antar umat beragama, antar suku yang berbeda itu sungguh luar biasa. Mbak Monik, tanggapan Maaf, saya setuju karena dampak positif dari keberadaan museum sangat dibutuhkan di Indonesia, karena tadi saya sudah perlihatkan gambar-gambar yang bisa ditemukan di internet, di Google Image. Nah, yang kedua dampak positifnya adalah seperti yang dikatakan oleh Mas Nurholis, kita ini menambah wawasan.